wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai seminar isi ini dengan peserta Arin dan siapa? Paris ya. Silahkan Arin duluan. Boleh dicoba di share ininya apa? PowerPoint bisa nggak ini fungsi share-nya ini? Sudah terbaca atau belum? Maaf. Oke, bisa, sudah. Silakan langsung dimulai. Yes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Putri Hernawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya dalam sidang isi ini. Di sini saya membuat aplikasi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Vice Criterium Ska Optimisasi K I Kompromisno Recense atau disebut VICOR. Masuk ke latar belakang. Di sini latar belakangnya kenapa saya membuat aplikasi ini, karena saya melihat di Unsada sendiri belum ada sistem yang terstruktur dan baku. Yang dimana masih... Sebentar dulu Arinda. Ya. Kemarin tambahannya waktu sidang judul apa? Tambahannya, sebentar. Itu lebih ke kayak sebentar, maaf. Bentar. Maaf Bu, ini saya lagi buka. Kemarin di latar belakang diperbaiki, terus workflow chart UCAS-nya masih, kan waktu kemarin masih belum jelas. Sama metodenya dijelaskan sama ringkasan penggunaannya. Terus metodenya untuk apa sama contoh pemakaiannya. Itu aja. Iya. Ya udah. Ya, saya lanjutkan di latar belakang ini. Saya membuat aplikasi ini karena melihat sendiri di Unsada masih belum ada sistem yang baku dan struktur dan masih manual. Padahal pemilihan mahasiswa berprestasi ini diadakan Kemendikbud setiap tahunnya dan diadakan secara nasional. Nah, di sini di Unsada masih belum memiliki sistem untuk membantu mencapai keputusan. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada. Dan yang kedua, bagaimana penerapan metode VICOR pada seleksi mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada. Selanjutnya, batasan masalahnya. Pada batasan masalah yang pertama, aplikasi ini dibuat dalam ruang lingkup pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada pada jenjang studi S1 dan
hanya bertujuan untuk memberikan nilai dan perankingan, sehingga menjadi rekomendasi dan pertimbangan pemenang pada pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan kedua, tidak membahas mengenai perbedaan metode FIKO dengan metode lainnya. Yang ketiga, sistem pemilihan mahasiswa berprestasi ini hanya untuk program S1 yang seperti tadi saya jelaskan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Manfaatnya yaitu yang pertama, salah satunya sebagai alternatif membantu seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada tentunya. Dan yang kedua, meminimalisir kesalahan, hambatan, dan efisiensi waktu yang terjadi pada proses seleksi yang dimana jika lo menggunakan manual itu memakai banyak waktu. Dan yang ketiga, sebagai tambahan dalam literatur kepustakaan akademik dan dapat dimanfaatkan mahasiswa lain sebagai referensi dalam penyelesaian permasalahan yang sejenis. Dan yang selanjutnya itu tujuan. Tujuan saya membuat ini yang pertama itu untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada menggunakan metode FIKOR. Dan yang kedua, untuk membantu pihak Universitas Dharma Persada dalam pembuatan sistem pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, masuk ke dalam metode FIKOR ini. Metode FIKOR adalah multi-criteria decision making atau multiple criteria decision analysis. Metode ini pada awalnya dikembangkan oleh Serafim Ovrykovic untuk menyelesaikan masalah yang bertentangan dan tidak dapat dibandingkan, dengan asumsi bahwa kompromi dapat diterima untuk resolusi konflik. Pembuatan keputusan menginginkan solusi yang paling mendekati ideal dan alternatif dievaluasi sesuai untuk semua kriteria yang ditetapkan. Ini saya mengambil dalam arti di Wikipedia. Dan selanjutnya, FIKOR ini berfokus pada perankingan dan pemilihan dari sejumlah alternatif walaupun kriteria saling bertentangan menurut INU 2001. Dan di sini ada beberapa contoh penentuan. Yang pertama yaitu penentuan prioritas produk unggulan daerah. Dan yang kedua, seleksi penerima beasiswa. Yang ketiga, ada pemilihan produk asuransi. Yang keempat, pemilihan penerima dana bantuan rumah tidak layak huni. Ada lagi pemilihan siswa atau mahasiswa berprestasi. Selanjutnya ada pemilihan dosen atau karyawan terbaik. Dan ada penentuan kelayakan lokasi usaha serta pemilihan air conditioner terbaik. Yang kesembilan ada seleksi penerimaan bonus karyawan. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu pemilihan enabler dalam menerapkan konsep agile manufacturing. Selanjutnya, ada penerapan. Penerapan dari ini yaitu yang pertama dengan menggunakan matrik normalisasi. Di sini penggunaan matrik normalisasi yaitu untuk membentuk matrik normalisasi dengan menentukan nilai positif dan nilai negatif sebagai solusi ideal dari setiap kriteria yang dimana hasilnya menghasilkan setiap kriteria tersebut nilai max dan nilai min. Di sini ada rumusnya. Dan seperti yang saya sebutkan, nanti menghasilkan penentuan nilai data terbaik positif atau terburuk atau negatif dengan istilah cost dan benefit dalam satu variabel penelitian, higher the better atau lower the better. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada normalisasi terbobot. Di sini, di dalam normalisasi terbobot, dari data yang ternormalisasi tersebut, dari setiap alternatif dan kriteria dilakukannya perkalian antara nilai data yang telah dinormalisasi dengan nilai bobot kriteria yang telah ditentukan. Di mana nilai bobot kriteria tersebut yang ditentukan oleh dari
kita pembuatnya. Dan ini rumusnya dari hasil nilai bobot dikalikan dengan nilai data ternormalisasi. Selanjutnya, ada utility measure dan regret measure. Di sini utility measure merupakan jarak Manhattan distance yang terbobot dan dinormalisasikan. Sedangkan regret measure itu merupakan jarak CB-shift distance yang terbobot dan dinormalisasikan. Jadi untuk SI itu sendiri atau utility measure dan SI dan RI itu memiliki nilai maksimum dan minimum pada keduanya dan diukur dari titik terjauh dan titik terdekat dari solusi ideal. Sedangkan WC adalah bobot yang diberikan pada setiap kriteria seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk indeks Vikor, di sini ada rumusnya di situ dari nilai V adalah nilai bobot strategi of the maximum group utility yang berkisar antara 0 sampai 1, tapi pada umumnya bernilai 0,5. Dan sedangkan nilai 1 kurangin V adalah bobot dari individual regret. Semakin kecil nilai indeks Vikor, maka semakin baik pula solusi alternatif tersebut. Selanjutnya yaitu perankingan alternatif. Di sini setelah dihitung akan terdapat 3 macam perankingan, yaitu tadi utility dan RI dan yang sebelumnya juga. Solusi kompromi dapat dilihat dengan perankingan Q. Pengurutan perankingan ditentukan dari nilai yang paling rendah dengan solusi kompromi sebagai ideal dilihat dari perankingan Q dengan nilai terendah. Karena nilai SI merupakan solusi yang diukur dari titik terjauh, solusi ideal, sedangkan nilai RI merupakan solusi yang diukur dari nilai terdekat, solusi ideal. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini, di aplikasi ini saya akan menggunakan 3 aktor. Nah, itu pertama dari admin sendiri, yang kedua dari siswa atau mahasiswa, dan yang ketiga dari juri. Dan dari sini, siswa hanya dapat mendaftar dan melihat hasil. Mendaftar itu bisa melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Dan juri di sini bisa melihat berkas dari mahasiswa tersebut dan tentunya menilai siswa. Sedangkan admin dapat mengelola semua hal yang berkaitan dalam aplikasi tersebut. Ya, seperti contohnya kelola data juri, kelola nilai, dan hasil Vikor. Selanjutnya, ada ini activity diagram untuk admin. Dan admin, user, dan juri untuk loginnya tidak jauh beda, yaitu melakukan login, nanti sistem validasi, apakah valid jika ia akan menampilkan halaman utama, dan jika tidak, balik lagi ke home untuk login. Setelah itu masuk ke halaman utama, jika sudah iya. Di sini ada activity diagram untuk admin juga. Yang pertama ada kelola data siswa, ada kelola data juri, dan kelola data kriteria. Di sini ada kelola data siswa. Jadi dari admin masuk ke halaman utama, memilih menu data siswa, nanti dari sistem menampilkan menu data siswa. Jika dia mau mengelola data siswa, dikelolanya, diedit, atau di apapun, disimpan. Habis masuk ke simpan, langsung terintegrasi dengan database dan data tersimpan. Dan untuk kelola data juri juga tidak jauh beda dengan kelola data siswa. Dan untuk kelola data kriteria, di sini admin tinggal
memilih menu kriteria, nanti dari sistem menampilkan halaman kriteria, lalu masuk ke mengelola kriteria sesuai yang diinginkan. Kita simpan datanya, dari sistem akan menginput ke database dan data telah tersimpan. Selanjutnya, maaf agak itu Lola. Nah, selanjutnya activity diagram admin. Masih admin. Di sini ada kelola data nilai bobot dan kelola data hasil VCOR. Yang nilai bobot ini juga tidak jauh beda dengan kelola kriteria yang sebelumnya. Dan sedangkan untuk kelola data hasil VCOR, admin memasuki halaman utama, terus memilihkan menu hasil VCOR, nanti dari sistem membuka halaman VCOR dan memunculkan hasil-hasil perhitungan VCOR, dan admin dapat melihat hasil VCOR perhitungannya. Selanjutnya, activity diagram juri. Di sini untuk juri, maaf ini saya salah nulis. Ini untuk mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat mengelola pendaftaran, yaitu dengan masuk ke halaman utama, pilih menu daftar. Di sini kan nanti dia jika masuk mendaftar dia ya, lalu masuk ke halaman utama, dan di situ nanti dia melengkapi berkas-berkasnya yang diperlukan untuk pendaftaran. Dan di sini activity diagram juri. Yang pertama, kelola nilai. Di kelola nilai, juri masuk ke halaman utama. Di situ sistem akan mengarahkan dan juri memilih menu menilai. Dari menu menilai tersebut akan ditampilkan halaman menu penilaian. Dan juri melakukan penilaian. Setelahnya, data akan tersimpan dan data akan masuk ke dalam database dan data tersimpan. Dan selanjutnya untuk melihat berkas, juri masuk ke halaman utama dan di situ memilih menu berkas dan membuka halaman berkas tersebut untuk dilihat dan keperluan untuk validasi, dan ya juri dapat melihatnya. Selanjutnya adalah demo aplikasi dari saya mengenai aplikasi pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Dharma Persada. Ya, ini saya langsung saja tampilkan. Sebentar. Maaf, apakah terlihat di sini? Ya, terlihat. Ya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi pemilihan mahasiswa berprestasi. Di sini saya menggunakan one page. Jadi hanya fitur satu halaman. Jadi ini misal ke beranda, tampilan berandanya, kita masuk ke persyaratan, ini masuk beranda, ada tahap-tahapannya, dan ini ke persyaratannya. Lalu di sini saya memakai sistem jika nanti aplikasi ini sudah terintegrasikan dengan sistem database di Unsada. Jadi tidak ada menu untuk menu daftar, karena nanti loginnya tinggal hanya memakai NIM. Dan ini saya membuat contoh cerita secara manual, tapi walaupun nantinya bisa diaplikasikan langsung dengan database. Ini jika belum pernah mendaftar, maka nanti dia dapat seperti ini tampilannya.
Apakah Anda yakin akan mendaftar menjadi calon mahasiswa berprestasi? Jika tidak yakin, dapat batal saja. Itu nanti akan kembali ke menu home, menu utama. Jika dia ingin mendaftar, nanti tampilannya seperti ini. Jika yakin, tekan OK dan langsung masuk ke sini. Karena belum ada penilaian kan. Nah, di sini dia bisa, nah ini seperti fakultas, jurusan, IPK sudah langsung otomatis muncul mengambil dari database. Nah, di sini dia dapat mengupload kelengkapan berkas-berkasnya. Selanjutnya, nah untuk di sini untuk menu prestasi. Di sini akan ada nilai bobotnya untuk perhitungan. Sini misal prestasinya apa, bisa dituliskan juaranya 1, 2, 3, pilihannya tingkatnya ada internasional, nasional, sama regional, dan jenisnya ada individu, tim, tahun, lembaga, dan file. Nanti tinggal submit. Ini untuk tampilan pada mahasiswa. Dan selanjutnya untuk tampilan pada juri, saya masukkan dulu. Nah, di juri ini, di halaman utamanya ada seperti card, menu card gitu. Di sini dapat terhitung mahasiswanya yang sudah validasi berkas, lolos, gagal, dan lolos tahap interview. Dan yang tidak mendaftar ini yang tadi yang database yang sebelumnya dia emang belum pernah masuk. Jadi dia masuknya ke tidak mendaftar. Itu bisa juga untuk acuan nanti setiap tahunnya apakah ada kenaikan atau penurunan. Selanjutnya di sini ada nilai calon peserta. Nah, di sini yang pertama ada bisa lihat berkas. Jadi berkas tadi yang telah mahasiswa masukkan dapat kita lihat validasi dengan melihat datanya diunduh ini. Dan selanjutnya ini penilaian. Ini ada penilaian juga yang secara keseluruhan. Ada IPK, karya tulis, presentasi, kemampuan diunggah, bahasa Inggris, wawancara. Ini nilai yang sudah ditotalkan. Nah, di sini ada yang secara spesifiknya. Penilaian prestasi ini tadi penilaian prestasi yang sebelumnya ada di mahasiswa juga nanti bakal masuk ke sini. Nanti bakal sini ada nilainya dan aksinya. Nilainya 6. Dan masuk ke karya ilmiah. Nah, di karya ilmiah ini juga ada kriteria penilaiannya dan bobot skor nanti dimasukkan ke dalam hasil penilaian yang sebelumnya dan juga kita bisa berubah walaupun ini sebagai hasil jenis acuan dasarnya. Ini contohnya. Ini ada rentangnya, nanti dari bobot sama skor hanya dikalikan. Karena saya hanya fokus pada VCOR dalam perankingan. Jadi untuk ini tidak memakai metode. Selanjutnya, ini tadi karya ilmiah yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga sama. Nanti di sini ada rentang nilainya dan dinilai. Wawancara di sini jikalau sini ada status nih. Kalau sudah lolos interview, statusnya bakal seperti ini. Nah, jikalau yang tadi belum pernah, yang tidak mendaftar masih seperti ini tampilannya. Tapi kalau sudah mendaftar saya potong. Dan dia saya potong boleh? Ya. Saya potong sebentar ya, mumpung ingat.
Iya, Pak. Komponen untuk penilaiannya itu apa komponennya? Kalau yang utama itu hanya apa IPK, karya tulis ilmiah, bahasa Inggris, ya Oh, prestasi-prestasi yang diunggulkan. ya kan harus kamu tentukan prestasi yang diunggulkan itu apa. Ya kalau di sini tadi contohnya yang tadi di halaman siswa dia dapat menulis prestasinya apa, nanti pencapaian tingkatnya apa, nanti bisa memilih. Maaf, saya kembali ke mahasiswa. Itu penilaiannya ada kriteria penilaiannya apa juri yang menentukan, apa dosen yang menentukan atau gimana? Sebentar, kalau untuk itu jadi nanti hanya ada acuannya sih. Nah, sebentar. Nah, di sini yang tadi misalkan karya ilmiah ya. Nah, di sini ada semacam apa saja yang masuk kriteria penilaian dari naskah karya ilmiah. Kalau ini saya mengambil contoh kepada pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengambil contohnya yang seperti itu. Itu untuk karya Tapi ini ilmiah kembali ya? lagi. Ya, ini karya ilmiah. Bobot. Kita yang menentukan apa bobot sama nilainya sih. Sebentar. Kalau prestasi itu kan biasanya achievement ya, bukan menilai suatu karyanya. Suatu misal Arin menang lomba karya ilmiah PKM misalnya. Nah, menang lombanya itu yang dinilai, bukan menilai isi dari lombanya apa, gitu kan? Kan seperti itu. Nah, Tadi terus ada misalnya lomba karate nih, kayak Ricky kemarin, Ricky Bagastoro. Kan yang dinilai dia juara mendapat perak atau emasnya, bukan gerakannya indah apa enggak kan gitu ya. Nah, itu yang dinilai sebetulnya menurut saya ya. Jadi itu kriteria penilaiannya hasil yang sudah dipunyai ya, prestasi yang sudah dipunyai. Nah, kemudian kamu harus tentukan nih prestasinya apa saja, kemudian poinnya diberi poin enggak, misalnya juara 1, lomba robotik juara 2, tapi tingkat nasional, nah kan keren ya, daripada lomba robotik juara 2, tapi tingkat misalnya regional misalnya. Nah itu Anda tentukan bobot-bobotnya, seperti itu. Nah nanti gimana caranya supaya program yang Anda buat itu terus menghitung secara otomatis gitu. Jadi nanti juri atau dewan penilai tinggal memverifikasi, ini benar nggak ini si Arin juara robotik juara 2 tingkat nasional. Oh benar, dilihat dari sertifikatnya misalnya. Centang, verifikasi, oke, terus langsung keluar nilainya sekian misalnya. Nilai sekian itu karena dari bobot tingkat prestasinya. Oh tingkat nasional misalnya nilainya maksimal 5, kalau regional 3 misalnya. Kalau antar kampus tapi di Jabodetabek saja misalnya, atau Jakarta saja 2 misalnya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau sampai menilai karya ilmiah, menilai tulisannya gimana dan sebagainya, itu justru dipakai di prestasi yang mengadakan lomba-lomba mengirim karya ilmiahnya, jadi bukan pemenangnya. Ini kan yang kamu buat adalah prestasi mahasiswa, bukan lomba karya ilmiahnya, begitu ya. Poinnya kebayang ya poinnya ya. Iya, Pak, Terus saya. nanti ditentukan juga lombanya apa saja, sifatnya yang bersifat akademik misalnya bobotnya berapa, yang bersifat non akademik misalnya bobotnya berapa. Itu prestasi. Kemudian prestasi-prestasi yang lain itu kan achievement ya, itu prestasi yang sifatnya kompetisi. Ada juga prestasi yang sifatnya non kompetisi, tapi sebetulnya dia juga
memerlukan pemikiran yang mendalam. Misalnya apa? Ketua BEM ya, dapat beasiswa, kemudian ketua Himifda, Ya. pengurus Himifda itu juga termasuk prestasi ya. Jadi terpilih jadi instruktur di lab, nah itu termasuk prestasi juga itu. Nah ini Anda ini kan apa? Anda beri skor ya, Anda beri akomodasi ya, diakomodir yang sifat-sifat yang seperti itu. Itu. Ya, saya kira itu. Misi saya juga buatnya memang belum semua dikasih bobot yang seperti Bapak bilang, cuman hanya milih file, nanti kita bisa lihat dan masukinnya masih apa sesuai apa belum ada bobot pastinya, jadi sesuai jurinya. Ya, Ya, itu nanti bisa Anda saya sesuaikan ya gitu. dengan tingkat kesulitan lomba dia gitu ya. Tentunya kalau tingkat nasional ya beda dong tingkat kesulitannya dengan tingkat yang RT atau kelurahan begitu. Ya, silakan dilanjut. Ya, saya lanjutkan tadi di bagian juri. Nah, di sini jika dia nanti pas awal setelah dia mendaftar dan dia sudah divalidasi, nanti dia akan ditanyakan apakah lulus tahap seleksi berkas. Jika sudah lulus tahap seleksi berkas, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Tinggal untuk ke tahap selanjutnya yaitu lolos interview. Nah, di sini tampilan seperti ini dan di interview bisa digagal atau kembali ke validasi. Dan selanjutnya untuk tampilan admin, untuk di tampilan admin, tampilan dashboard awalnya itu sama admin dan juri, hanya admin dan juri. Nah, di sini ada data mahasiswa seperti yang di database ditampilkan. Nah, ini bisa diketahui statusnya dia lolos atau validasi gagal atau tidak mendaftarkan. Di sini menu untuk mahasiswa tambah. Dan selanjutnya data juri. Dan contohnya. Dan data kriteria, ini kita yang menentukan bobotnya. Seperti tadi yang sebelumnya dijelaskan di PowerPoint. Di sini ada data fakultas juga. Dan data jurusan. Nah, untuk perhitungan VIKOR, kita masuk ke perhitungan VIKOR-nya. Di sini yang masuk ke dalam perhitungan VIKOR adalah peserta yang lolos tahap seleksi berkas dan interview. Jadi hanya lolos saja. Dan di sini kriterianya dimasukkan nilai-nilainya. Dan di sini kita mencari nilai max dan min per setiap kriteria. Dan di sini bobotnya yang sudah kita tentukan. Dari bobot ini kita akan mendapat nilai. Untuk di sini untuk normalisasi data yaitu nilai max dikurangin nilai per kriteria dibagi nilai max dikurangi min. Dan hasilnya adalah normalisasi data. Di normalisasi data ini, untuk mendapatkan nilai utility terbobot dan utility measure, nilai normalisasi data dikalikan dengan nilai bobot. Dan menemukan hasil ini. Dan untuk nilai E sendiri, ini hasil nilai kriteria per karakter ini
ditambahkan dan hasilnya adalah S. Sedangkan untuk R-nya di sini adalah nilai yang terbesarnya. Begitupun yang di bawahnya. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada S max dan X min. Jadi nilai yang tertinggi dan terendahnya di yang di sini, dan begitupun sebaliknya yang R. Untuk utility-nya juga seperti itu. Dan di sini untuk ranking ya kita dapat menentukan dengan nilai key-nya. Ini ada mengambil 3 contoh penilaian key dengan 0,4, 0,5, dan 0,6 yang dimana bisa untuk acuan perbandingan ya perbandingan ranking nanti untuk diambil keputusannya oleh juri. Nilai yang mendekati 0 tersebut yang seperti tadi saya jelaskan di awal itu yang nilainya yang utama, gimana ya, rankingnya yang paling tinggi. Gitu. Apabila ada salah dan ada kritik saran bisa disampaikan. Sudah ya? Laporannya apa? Laporan proposal. Iya, laporannya misalnya daftar mahasiswa yang lolos prestasi misalnya, atau misalnya grafik nilai dan sebagainya gitu. Kalau laporannya tadi hanya yang mahasiswa yang mendaftar berapa, yang gagal berapa, yang tervalidasi berapa, yang tidak mendaftar berapa. Ya, Yang tadi dalam di bentuk laporan halaman ya itu ya. dashboard. Belum yang laporan yang nantinya bakal bisa di print. Iya. Ya itu saya belum. Ya, ditambahkan aja itu kan. Kamu kan sudah punya datanya, tinggal ditampilkan bisa. Ya. Bu Timur dan Pak Suzuki, saya sudah itu saja dari saya. Laporan grafik. Di chat itu masukan dari saya. Arin. Ya. Bu, yang udah boleh ngetik Bu atau gimana Bu? Sebentar, tunggu temannya sebentar ya. Arin, tadi yang memberikan itu siapa? Memberikan bobot kriteria. Bobot kriteria dari kitanya yang menentukan. Kok tadi udah ada nilai-nilainya, ada nilai sebelah tadi bobot, sebelahnya tadi apa tadi, kotak tadi? Kan baru diisi. Sebentar saya tampilkan dulu. Bobot yang ini Bu. Bukan di situ Arin, yang tadi yang kotak-kotak tadi loh, inputan tadi loh. Oh. Ya kalau itu saya sendiri sih, saya melihat jurnal-jurnal, saya ambil sebagai referensi. Yang ini ya Bu ya. Ya yang itu Rin. Yang tadi coba diisi. Ya. Nah itu siapa itu?
Bobot skor yang ngasih itu siapa? Ini juri. Ini hanya untuk di juri yang bisa mengakses. 6-3-2 itu artinya apa? Kalau sebelah sini itu bobotnya. Itu nanti dari bobot ini skornya kita yang memberikan nilai nih. Nilai skornya antara 0 sampai 10. 0 sampai 10 dari ya. Dari skor tersebut nanti dikalikan bobot. Dan hasilnya skor terbobot. Itu setiap pada saat mau penilaian ya, setiap anak dikasih satu-satu begitu atau seluruhnya itu untuk pengisian ini? Satu-satu, Bu. Satu anak dikasih skor gitu. Harusnya dari awal di ini, maksudnya kalau dalam ini sesi penilaian gitu, skornya dikasih dulu isinya, baru nanti berlaku untuk seluruh anak. Oh. Kan kalau yang khusus yang ini kan oh itu skor tiap anak ya? Ini kan kayak naskah karya ilmiah, nanti dia ada kayak presentasi gitu di depan juri. Masuknya bisa di di sesi interview gitu. Ini di sesi interview sesi Bisa. pada saat penilaian ya? Nanti kalau secara umumnya ya saya pikir itu untuk berlaku umum. Ya udah. Ya mungkin dari Pak Suzuki ada saran dan masukannya. Untuk proposalnya bagaimana? Halo. Sip. Ibu, Halo. Bapak. Halo. Ya, Pak. Ya, saya tadi melihat yang pertama ini udah pada ini direspon belum ini masalah? Yang mana, Pak? Tadi saya lihat referensi kamu masih masalah, saya lihat Wikipedia referensinya. Oh, iya yang untuk apa namanya? Ada referensi Wikipedia pengertian. itu. Iya. Ya, jadi cari referensi yang lain itu yang sah gitu ya. Iya, Pak. Yang ini ya. Nah, yang kemudian itu yang lain pada metodenya ada 2, kok kamu cuma 1 ya? Iya, saya 1. Emang disarannya 1 apa kok enggak mahasiswa lain pada 2 referensinya, kok kamu cuma 1 gitu? Ya, karena saya memfokuskan kepada Vikor, Pak. Di Vikor kan juga untuk bisa menilai apa perankingan dan nilai-nilai yang bertentangan. Enggak, maksudnya begini, itu kan udah banyak dipakai juga Ya. gitu sama referensi-referensi lain, kok nggak ada penambahan daripada metode maksud saya. Ya, karena menurut saya metode Vikor sudah cukup untuk hasil di kasus pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Halo. Ya. Ya, kalau gitu udah dari saya cukup aja. Kalau untuk proposalnya, apakah ada? Enggak, cukup aja. Saya ikut aja yang ini. Yang Bu Timur, Pak Adam gitu. Bukan proposal, aplikasi gitu ya. Oh, iya. Ya, kalau kasih, yang ini yang rumus masalahnya sinkronkan yang dengan apa? Dengan kesimpulan gitu. Artinya bukan bagaimana merancang gitu, bagaimana ini rumusan masalah itu mesti perbaiki gitu. Ya. Rumusan masalahnya disinkronkan dengan hasil kesimpulan. Iya, disinkron kesimpulan, kemudian rumusan masalah itu enggak begitu gitu. Harusnya rumusan masalahnya ya
bagaimana mendapatkan apa namanya apa tadi rankingan tadi ya apa rankingan ya, ya ya rankingan. itu. Ya, Oke, Pak. ya, Ya, terima kasih Pak sarannya, Pak. yuk. Ya, untuk Ibu dan Bapak yang lain, atau apakah masih ada? Ya, cukup. Ini Arin, saya mau tanya. Bentar Pak, saya mau bertanya sebentar Pak. Oke, silakan. Arin, kenapa kamu memilih metode itu, Arin? Ya, karena menurut saya itu metode ini cukup unik ya, karena dia juga ada yang tadi pendekatan dengan Manhattan dan curve base gitu perhitungannya, dan juga untuk banyak kriteria itu juga enak dipakai sih. Itu tadi kan prinsip kerjanya dengan pembobotan kan? Iya, kan tadi ada nilai bobot yang ditentukan oleh kita. Iya, dengan pembobotan. Kalau dengan pembobotan kenapa nggak pakai yang lain, misalnya yang pembobotan kayak AHP, SAW? Itu kan udah maksudnya udah sering ya itu. Nah, ini pembobotan kamu ini apa bedanya dengan itu? Bedanya itu metode saya dengan metode yang lain. Bentar. Kalau yang saya pahami ya, aplikasinya saya itu lebih mudah dalam penerapannya, dan juga untuk hasilnya insya Allah bisa 100% akurasinya. Kalau masalah penerapan, masalah pengguna di user kan ya, kalau masalah pengguna di user kan tergantung kita mengaturnya kan, apakah user itu mudah untuk memasukkan nilai-nilainya atau enggak. Cuma kalau masalah kesulitan program itu kan di bagian back end ya, kan harusnya tidak menjadi suatu pertimbangan. Soalnya kalau mudah penerapan itu artinya semuanya mudah juga, semua harus dibikin mudah kan. Iya, benar. Gitu. Kenapa kamu tidak menambahkan suatu metode yang mungkin clustering, mungkin kalau yang tipenya begini ini bisa lolos, yang tipe atribut-atribut seperti ini dia tidak lolos. Jadi selain pembobotan dia ada itu clustering. Kalau clustering sih masuk di normalisasi juga bukannya Bu? Apa beda? Iya, nanti kan ada variabel-variabelnya, jadi variabel yang begini nanti ya di training nanti datanya yang banyak. Kamu ada data ini nggak? Ada data sebelumnya atau data baru ini? Ini data baru. Ya sudah kalau gitu. Karena sebelumnya belum ada. Belum ada. Iya. Ya udah Arin. Ya, Sudah makasih, Pak. Ibu. Ya sama-sama. Bapak. Sudah Pak Adam. Ya, silakan selanjutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Faris, coba di-share, bisa enggak? Oh iya Pak, sebentar Pak. Udah kelihatan belum Pak? Proses. Ya, sudah kelihatan. Sudah Pak. Kamu iya. Faris namanya Erik ya? Algoritma. Iya Bu. Spasi sistem tempat wisata Jepang.
Dimulai, Pak. Sebelum dimulai, Faris, Iya, Bu. pada waktu seminar isi sarannya apa aja? Seminar judul. Tambahannya, Bu. Iya. Tambahannya disuruh, kan saya pertama web, Bu. Cuman khusus buat web. Ditambahin buat sama Android juga. Terus kayak karena saya tentang pariwisata, jadi kayak ditambahin tentang sekitar kayak apa sih hotel-hotel terdekat di wisata itu gitu Bu, biar info-info dari setiap wisata itu, info tentang harganya. Terus ambil datanya dari mana aja nih kamu? Saya ngambil datanya ya banyak dari data apanya Bu, data pariwisatanya. Iya, data pariwisatanya. Kalau dari pariwisatanya saya ngambil dari internet sih Bu. Ngambil dari internet, ngambil dari jurnal juga. Kenapa pemilihannya di Jepang? Kan di Jepang mungkin lebih mudah cari data yang ada di Indonesia mungkin. Iya Bu, lebih mudah nyari data di Indonesia sebenarnya. Cuman Kenapa kamu milih yang di Jepang malah? ya karena mungkin di Jepang masih terlalu sedikit Bu informasi tentang pariwisatanya. Ya mungkin sekarang udah mulai banyak tentang informasi pariwisata. Cuman mungkin kalau untuk kayak rekomendasinya gitu tentang harga dan jarak-jarak yang dari ininya, dari kayak penggunanya gitu. Jadi kayak tertarik aja Bu. Ya sudah, silakan. Mulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad. Saya di sini akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu sistem rekomendasi tempat pariwisata di Jepang menggunakan algoritma K-nearest neighbor dan fuzzy Siemens. Latar belakangnya, kesibukan yang padat dengan aktivitas yang sangat beragam membuat setiap orang berusaha untuk mencari agar dapat melepaskan dari semua tekanan yang dialami saat menyelesaikan pekerjaan. Terlebih lagi hidup dan bekerja pada zaman modern saat ini, di mana tuntutan hidup yang semakin berat membuat orang lebih mudah terkena depresi sehingga membutuhkan penyegaran yang secara totalitas dapat menjernihkan pikiran dan beban kerjanya. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Maka dari itu, untuk memberi suatu informasi kepada masyarakat yang ingin pergi berpariwisata, khususnya ke negara Jepang, karena semakin banyaknya masyarakat Indonesia untuk berpariwisata yang berminat untuk pergi berpariwisata ke negara Jepang. Penulis tertarik untuk menulis skripsi ini. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah itu seberapa efektifnya sistem rekomendasi untuk menentukan tema skripsi beserta dosen pembimbing dan jurnalnya untuk mahasiswa teknik informatika. Batasan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama, ada aplikasi ini hanya untuk memberi informasi tentang rekomendasi tempat pariwisata yang ada di Jepang. Data yang diambil berdasarkan informasi yang didapatkan dari internet dan sekitar dari orang-orang yang pernah berpariwisata di Jepang. Tujuan penelitiannya di sini yang pertama melihat keefektivitasan algoritma KNN dan fuzzy Siemens. Yang kedua membandingkan keefektivitasannya. Yang ketiga mengenalkan tempat pariwisata Jepang kepada masyarakat Indonesia. Sini KNN, K-nearest neighbor. Menurut Antonia Mucerino di tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul K-nearest neighbor classification,
KNN itu adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari label class pada KNN. Tujuan dari algoritma KNN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training data. Algoritma KNN bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training data untuk menentukan KNN. Salah satu cara untuk menghitung jarak dekat atau jauhnya tetangga menggunakan metode Euclidean distance. Seiring digunakan dengan menghitung jarak sehingga berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi kedekatan jarak antara dua objek. Euclidean distance dirumuskan dalam persamaan 2:1. Sini bisa dilihat di rumusnya yang nilai X ada pada training data, dan testing data, dan M itu di atas jumlah banyaknya data. Jika hasil nilai dari rumus di atas besar, maka akan semakin jauh tingkat keserupaan antara kedua objek, dan sebaliknya jika hasil nilainya semakin kecil, maka akan semakin dekat tingkat keserupaan antara objek tersebut. Objek yang dimaksud adalah training data dan testing data. Dalam algoritma ini, nilai K yang terbaik itu tergantung pada jumlah data. Ukuran nilai K yang besar belum tentu menjadi nilai K yang terbaik, begitupun juga sebaliknya. Langkah-langkah untuk menghitung algoritma KNN, yang pertama yaitu menentukan nilai K, yang kedua menghitung kuadrat jarak Euclid atau query instance masing-masing objek terhadap training data yang diberikan. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Selanjutnya mengumpulkan label kelas Y. Dan yang kelima dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan nilai query instance yang telah dihitung. Yang kedua ada fuzzy Siemens. Fuzzy Siemens itu adalah salah satu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Besdek pada tahun 1981. Konsep dasar fuzzy Siemens ini pertama kali adalah menentukan pusat klaster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap klaster. Pada kondisi awal, pusat klaster ini masih belum akurat. Tiap titik-titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Cara memperbaiki pusat klaster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat klaster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi objektif yang menggunakan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat klaster yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. Output dari fuzzy Siemens bukan merupakan fuzzy inference system, namun merupakan deretan pusat klaster dan beberapa derajat keanggotaan untuk tiap-tiap titik data. Informasi ini dapat digunakan untuk membangun suatu fuzzy inference system. Algoritma fuzzy Siemens ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu input data yang akan di cluster X berupa matriks berukuran X atau M, N, XM. Menentukan beberapa input yang dibutuhkan dalam perhitungan fuzzy, yaitu kayak jumlah cluster, pangkat, dan error terkecil. Yang ketiga, membangkitkan bilangan random sebagai elemen-elemen matriks partisi awal. Yang keempat, hitung pusat cluster. Yang kelima, menghitung fungsi objektif pada iterasi. Selanjutnya, demo aplikasi. Sebentar, Bu.
Udah kelihatan belum Bu ininya Bu? Aplikasinya? Belum. Belum. Kasih hitam. Oh ya benar. Belum keganti Bu? Belum, masih tetap. Sebentar. Kok nggak mau ya? Oh iya sebentar. Sudah Bu? Sudah. Ya. Di sini ada menu home Bu. Ini untuk Android-nya yang pertama. Menu home-nya. Yang di atas kayak review-review tempat wisatanya. Ada isi-isinya di sini kayak jenis-jenis wisatanya. Ada tentang selengkapnya ini kayak deskripsi wisatanya. Deskripsi wisata tentang kayak ada jenis-jenis apa jenis wisata ini, terus kayak penginapan terdekatnya di mana dan lokasinya dan sebagainya. Untuk yang jenis wisata ini dibagi seperti ini, dibagi tergantung jenis wisatanya. Dan rekomendasi wisata ini kayak di sini. Sini dibikin jadi 3, yaitu jarak dari titik lokasi saat ini, terus harga tiketnya, dan yang terakhir jarak penginapan dari tempat wisata. Nanti bakal nongol untuk beberapa kriterianya sesuai dengan apa yang diinginkan, misalnya kayak berapa harganya. Kayak tadi harganya kan dari 71.000 sampai 100.000. Sebentar Bu. Kalau yang ini untuk webnya Bu, yang ini yang webnya udah nongol belum Bu? Udah. Di sini untuk yang webnya sih untuk khusus cuma buat perhitungan metodenya sama perbandingan metode KNN sama Fuzzy Simisnya itu. Di sini ada kayak tab-tab untuk jenis-jenis bisa buat nambah apa ngedit atau hapus jenis wisata, jenis lokasi, user, dan di sini untuk analisa metodenya. Karena
Di sini yang pertama ada analisa Fuzzy means-nya. Jadi di sini untuk buat masukin berapa sih iterasi ini, nilai epsilon yang mau dimasukkan untuk ngukur seberapa akurat iniannya, apa hasil rekomendasinya. Misalnya kita coba kayak gini. Submit. Nah, kan di sini nanti ada kayak bobot tiket, bobot jarak lokasi, dan bobot jarak penginapan lokasi. Ada parameter-parameternya. Nah, kayak di sini untuk diberitahu kayak, oh, sebentar. Nah, di sini kayak nilai C1, C2, C3. C1 itu untuk nilai bobot yang pertama tadi, jarak, C2 harga, yang C3 jarak penginapan. Di sini ada nilai-nilai bobotnya, yaitu dikategorikan juga ada beberapa iterasi, karena tadi masukinnya 4 iterasi, jadi kayak dikumpulkan jadi 4 gitu. Untuk nilai perhitungannya dari setiap hasil rekomendasi yang dihasilkan dari Fuzzy means ini, bakal di sini ada selisih fungsi objektif, yaitu karena tadi dinilai epsilonnya dibikin 0,0001, jadi kayak mungkin hasilnya belum sampai bisa yang diinginkan sampai sekecil itu, jadi masih terus ke bawah. Karena di sini mungkin belum ditemukan juga hasil yang diinginkannya. Jadi masih belum bisa sesuai tepat apa yang diinginkan gitu, yang dicari oleh rekomendasinya itu. Nah, untuk KNE-nya juga di sini sama. Untuk perhitungan metode KNE-nya. Sini kita coba. Nah, di sini ada kayak bobotnya, bobot tiket, bobot jarak, lokasi, dan penginapan lokasi. Di sini ada parameter-parameter. Di sini square distance itu kayak yang paling mana sih yang semakin kecil semakin kecil nilainya, semakin akurat gitu, ibaratnya ini rekomendasinya itu yang sesuai yang diinginkan oleh si pengguna itu atau usernya. Karena di sini Gunung Fuji yang paling mendekati dengan bobot-bobot yang diinginkan, jadi Gunung Fuji ada di peringkat pertama, dan begitu seterusnya. Sebentar. Untuk dari saya sendiri untuk demo aplikasinya cuman segitu doang, Bu. Sampai sini aja. Mungkin ada yang ingin diberi masukan untuk aplikasinya dan papernya, Bu.
Ya, Faris, Ya, ada aplikasi Android-nya. iya Bu. Di Android dengan web apa hubungannya? Kalau web Android itu cuman buat kayak pengguna doang Bu. Jadi cuman buat user gitu kalau buat Android-nya. Nah, kalau yang Android-nya, kalau yang webnya jadi kayak khusus buat admin gitu. Kayak buat nambahin wisatanya, nambahin eh, kayak jenis-jenis wisatanya ya dari web itu sendiri Bu nambahinnya. Nah, jadi Nah, nyambung. kalau yang di Android Ya itu Bu. kan user ya. User tadi metodenya berjalan nggak di user? Maksud saya dia mau misalnya dia mau pergi ke Jepang. Iya Bu. Terus yang daerah yang diinginkan suhunya berapa misal kayak gitu. Terus habis itu wisatanya yang diinginkan perkotaan atau pedesaan atau apa kayak gitu kan ada atribut-atributnya. Iya Bu. Nah, itu di Android ada. Terus habis itu dia disarankan dengan metode dia disarankan ke sini. Kalau tadi saya lihat adanya itu di web ya. Iya Bu, adanya di web doang kalau yang untuk iniannya. Kalau di Android kan harusnya ada juga. Dimasukin juga Bu iniannya. Enggak, maksudnya ya memang diolah di web. Tapi kan hasilnya nanti ditampilkan di Android kan. Harusnya misalnya ini si pengguna nih mau berwisata ke Jepang. Dia kan menentukan dulu dia pinginnya kayak gimana. 1, 2, 3 terus budgetnya berapa begitu kan. Iya Bu. Nanti diolah baru nanti dia kecocokannya dia cocok dengan yang mana gitu kan. Iya. Lah kalau adanya di web si usernya kan nggak pakai web kan. Iya Bu, nggak pakai. Metodenya nggak bermanfaat dong buat user. Untuk Android-nya kan ada Bu buat mencari ininya apa kayak rekomendasinya sebentar. Saya buka. Lah tadi katanya nggak berhubungan rekomendasi di itu. Enggak Bu, maksudnya kayak kan buat kayak di Android itu yang buat user buat mencari tentang kayak budgetnya berapa, terus jaraknya berapa, sejauh apa dari lokasi dia saat itu, dan jarak penginapannya, itu ada di Android ya Bu. Terus yang hasil pengolahan dari metodenya itu apa hasilnya? Hasil pengolahan metodenya. Ya. Kalau yang di Android-nya, ya hasil dari iniannya aja Bu. Kayak ibaratnya tempat wisata itu yang eh, yang sesuai atau yang terdekat dari yang dia cari di kolom rekomendasinya itu Bu, yang dia cari gitu. Jadi data dari user yang diinputkan itu nanti dilempar ke web, diolah. Kemudian nanti ditampilkan lagi ke user gitu. Oh, maksudnya data ininya, data yang dicari sama usernya. Iya. Kalau data yang dicari sama usernya belum dilempar ke web Bu, baru di situ. Bagaimana si aplikasi atau metode itu bisa bekerja buat user kalau dia tidak menginputkan atribut-atribut? Iya. Kayaknya sih belum ada di aplikasi saya Bu buat kayak masukin iniannya, data-data yang dikasih dari user buat ke webnya sendiri, saya belum ada Bu. Terus yang rekomendasi yang ada di Android itu berasal dari mana? Sama Bu, dari webnya juga, cuman kalau buat kayak hasil yang dicari dari misalnya kayak si user mau mencari ininya di Android, ibaratnya cuman data yang dia cari itu belum yang dimaksud Ibu ke record gitu atau bukan sih Bu? Ke record gitu ke webnya atau gimana? Enggak ke record. Enggak. Ya kamu record boleh, tapi kalau nggak ke record juga enggak apa-apa sih. Nah kan buat ini, buat diolah di metodenya, di testing gitu loh. Oh iya. Oh iya.
Kalau di ininya sih belum ada, Bu. Baru cuman di webnya doang. Nah, kalau di Android-nya tadi dapat dari mana tadi hasil itu rekomendasi? Iya, jadi kalau kayak buat ditampilinnya di Android belum ada, Bu. Jadi sama aja kayak sebenarnya di sini, Bu. Kayak di webnya ini. Cuman kayak kalau di web ini ya khusus buat perhitungan aja sih. Ininya sama di sini juga ibaratnya hasil-hasil kayak jenis-jenis yang ada di Android itu diambil dari sini juga dari wisata-wisata yang ada di web saya yang saya masukkan di sini. Iya, betul. Enggak, maksud saya yang di Android itu kan harusnya, misalnya saya nih sebagai calon yang akan berwisata ke Jepang. Iya, Kan Bu. saya menentukan saya pingin ke daerah mana, saya budgetnya berapa, saya pingin penginapan yang seperti apa, saya pingin pemandangan yang seperti apa, itu kan diinputkan kan nanti mesin kamu itu bekerja. Oh iya cocoknya yang ini gitu. Itu kan. Nah, yang Iya. pengolahannya itu ada di mana yang bekerja mencocokkan itu? Kan saya masuknya dari Android kan. Oh iya. Pengolahan datanya itu ya, Bu ya. Iya. Sebentar, Bu. Kalau untuk pengolahan data yang di Android-nya ya gitu aja sih, Bu. Saya belum masih yang ngambil di webnya sih ininya pengolahan data itunya yang dicari oleh usernya. Coba perlihatkan yang di Android coba. Sebentar, Bu. Android. Dijalankan aplikasi Android-nya. Iya, Bu. Sebentar. Kamu membangun Android pakai apa? Ini ya, Bu, aplikasinya. Iya. Saya pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code. Android. Untuk yang ini, Bu. Belum tampil tuh. Oh, sebentar. Ya, coba itu diisi apa aja itu? Ini kan ada jarak dari titik lokasi dia saat ini. Misalnya karena pakai GPS. Yang di sini ada harga-harga tiket yang dia inginkan, sama yang bawah jarak penginapan dari tempat wisata itu, dari tempat wisata yang dia ingin pergi. Misalnya dia ingin pergi ke tempat wisata, salah satu wisata, nah yang bawah ini jarak penginapan dari tempat wisata itu, misalnya dia ingin pulang gitu. Ceritanya ini si usernya itu sudah di Jepang berarti? Iya, Bu. Sudah di Jepang dan sudah di penginapan? Belum. Ini kan masih ngikutin masih sesuai dengan jarak yang sesuai dengan tempat lokasi dia di saat itu juga, Bu. Entah itu ada di mana. Oh, berarti dia ini dipakai di mana aja ya? Nanti dia misalnya dia
jelek-jeleknya dia tersesat di tempat wisata deh, di Nah, Jepang deh. Dia mau nah cari iya Bu. ini penginapan terdekat gitu ya, terus tempat Iya, wisata, terus tiketnya gitu. iya benar. Tiket tiket kemana itu? Tiketnya itu harga tiket tempat wisata itu Bu. Oh, harga tiket tempat wisata. Mm-mm. Berarti kamu itu ya di situ cari yang terdekat aja ya dari GPS kan? Iya Bu, emang begitu. Ditampilkan itu. Terus yang rekomendasi wisata tadi di web nggak ada hubungannya dengan ini dong? Yang mana Bu rekomendasi wisata yang di web? Mm-mm. Kalau yang di web cuman untuk perhitungan metodenya aja Bu, sama masukin input data-data buat ke Android-nya itu. Di web tuh hasilnya apa sih keluarannya? Nah, sebentar. Di web. Oh, salah. Sebentar. Nah, kalau di web ini lebih kayak ke perhitungan metodenya, Bu. Cuman buat perhitungan metodenya doang sih, kayak ini hanya. Ya, berarti kan harusnya keluarannya apa dari web ini? Apa, Bu? Keluarannya apa Keluaran maksudnya, dari Bu? web? Iya, dari web ini keluarannya apa? Setelah dihitung metode, terus akhirnya apa? Oh, ya jarak sama, Bu. Inian lokasinya juga. Apa ibaratnya lokasi yang diinginkan juga. Cuman karena di sini untuk di webnya itu kayak nongol apa ditampilkan data-data kayak apa sih yang dari misalnya dari sesuai yang kita input di datanya yang rekomendasinya yang kalau di web itu kayak khusus untuk kayak mengurutkan gitu Bu. Jadi di lokasi mana sih yang paling mirip atau sesuai dengan apa yang kita input di ininya Bu, di rekomendasinya. Berarti posisinya kalau di web dapat dari mana? Posisinya sama Bu, Mm-mm. pakai ini juga, pakai Ya, GPS juga. Iya, GPS-nya nempel kemana? Nempel di Android atau nempel kemana kalau yang di web? Kalau yang di web ini juga Bu, masih. Berarti berbeda dong antara Android dengan di web tempatmu ini. Tadi nggak tahu itu di Android itu rekomendasinya dapat dari mana, saya nggak tahu ya karena kata Faris tadi nggak dilempar datanya ke web, sedangkan di web dia berjalan sendiri itunya. Kalau untuk Android, saya sendiri ngambil datanya sih dari web Bu. Cuman kalau yang ini ya terpisah gitu Bu mungkin. Ini hanya apa GPS-nya beda-beda. Karena di sini GPS-nya bisa diinput sendiri Bu buat nyari sesuai yang misalnya kita Enggak, pengen nyari. gini loh maksud saya itu. Jadi GPS yang ada di Android itu datanya itu kamu lempar ke web, nanti di web nanti diolah, terus nanti hasilnya apa dibalikin lagi ke Android begitu. Kan kamu belum tuh. Iya Bu. Harusnya Enggak. begitu. Iya. Soalnya kalau di Android sendiri nggak mungkin dia memproses metodenya karena terlalu berat nanti kalau di Android. Iya Bu. Ya, masukan dari saya itu aja, Farid. Kamu masih belum mensinkronkan antara Android dengan web. Bentar Bu. Jadi kayak buat masukin data-data yang ada di webnya gitu ya Bu ya?
Iya, data dari Android dimasukkan ke web, diolah, nanti dibalikin lagi ke Android, ditampilkan lagi di Android. Oke Bu, oke Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ya, dari saya itu aja, Pak Ya Riz. Bu, terima kasih. Silakan Pak Adam, Pak Suzuki. Halo, siapa yang nanya? Saya Pak. Yang Pak nanya Riz, siapa Pak. yang nanya? Pak Adam udah? Sudah. Pak Adam belum Pak. Kalau Bapak mau duluan. Ya, saya duluan aja deh. Saya mau jalan ini. Iya, silakan Pak. Oh ya Pak. Kau tadi kamu tentang apa tadi lupa saya. Konsentrasinya buyar nih malah. Saya pariwisata Pak, rekomendasi pariwisata. Metodenya apa? Metodenya algoritmanya Pak, kalau algoritmanya KNN sama Fuzzy Siemens Pak. Oh, udah umum ya. Rumusan Iya, Pak. masalahnya apa? Rumusan masalah. Rumusan masalahnya untuk mencari ini ya Pak, mencari apa? Sebentar. Ya, kamu bacakan rumusan masalahnya apa? Iya Pak, ini saya bacakan Pak. Rumusan masalahnya untuk kayak mencari rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu kayak seberapa efektifnya sih sistem rekomendasi ini menggunakan dua metode yang saya gunakan ini, yaitu KNN. Apa gimana, Bro? Rumusan masalahnya itu untuk kayak mencari tahu seberapa efektifnya sistem rekomendasi ini yang menggunakan dua metode KNN sama Fuzzy Siemens. Seberapa efektifnya? Efektifnya Pak, iya. Oh, efektifnya. Jawabnya efektif nggak? Nah, itu error terus masalah kamu tanpa ini. Kok seberapa jauh efektif? Itu jawabnya bisa efektif apa langsung bisa dijawab itu? Iya, karena masih mencari juga Bu, Pak, seberapa ini hanya. Cuma satu rumusan masalahnya. Iya, itu doang, Pak. Ya, kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kayak kan ini kayak yang buat nyari ngebandingin dua metode itu, yang mana sih yang paling ini ibaratnya buat apa metode mana yang kayak di bagian mana lebih hebat metode ini, di bagian mana salah satunya metode ini yang lebih bagus gitu Pak. Terus kesimpulannya gimana? Enggak ya apa? Itu kan kamu nanya lagi. Kesimpulannya apa jadinya? Kesimpulannya di bagian kesimpulannya gue bacain. Kesimpulannya ya, dapat memberikan rekomendasi lokasi objek wisata berdasarkan kriteria yang diinputkan oleh user menggunakan algoritma KNN dan Siemens clustering. Terus aplikasi dapat mengolah data jenis wisata yang dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan objek wisata, Pak. Pertanyaan saya, ada nggak yang efektif tadi di kesimpulan kamu? Belum ada, Pak. Nah ya, kamu tambahin. Ya, mana yang efektif ya? Suara efektif, mana yang efektifnya? Hah? Oh ya, Pak. Iya, Pak. Ya itu tambahan dari saya. Ya. Kemudian tadi kamu referensi ada yang dari Wikipedia ya? Atau Wikipedia. dari Google? Kalau Wikipedia kayaknya dari referensi jurnal kah, buku atau apa? Iya, saya dari jurnal sama ini, Pak. Sama buku. Internet? Iya, jurnal saya ngambil dari internet. Ya, dari internet. Iya kan. Yang penting saya lihat nanti referensi. Udah cukup dari saya ya. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Silakan Pak Adam. Salam. Terima kasih Pak Suzuki. Iya, Pak. Pak Suzuki sudah ini. saya tanya apa ini? Android-nya pakai apa kamu? Android Studio? Visual Code, Pak. Enggak bisa, Pak. Saya pakai Android Studio. Visual Code itu iya, Visual Code. pakai bahasa pemrograman apa?
Saya sendiri pakai apa namanya? PHP, Pak. Bikin Ya, Android pakai PHP JavaScript. mana ada? JavaScript, Pak, JavaScript salah. Nggak ada bikin Android pakai JavaScript. Emang iya kan? Sebentar. Nggak ada. Ada-ada aja kamu. Bikin Android pakai VS Code, oke saya terima. Tapi VS Code itu kan IDE-nya. Oh iya, ini bahasa pemrogramannya, Pak. Lihat dulu, WA nggak dari temennya? Call a friend. Nggak ada, Pak. Saya buka ini, Pak. Buka paper, Pak. Call a friend. Buka paper. Lu kok buka paper? Ya cepat, 5 menit nggak bisa jawab, dapat C ini. Ya. Sebentar, Pak. Kamu bisa pakai Android Studio, itu IDE-nya juga bisa. Pakai VS Code juga bisa. Tapi kan yang saya tanyakan bahasa pemrogramannya. Nah, kamu pakai apa ini? Pakai Java, pakai Kotlin, apa pakai Flutter? Kalau saya C++, apa pakai Pak. Dart? Ya. Untuk desainnya Java. Java. Emang bisa Java Untuk dibuat desainnya. mobil aplikasi? Sebentar, Pak. Kalau pakai VS Code, bagaimana caranya? Terus menginstal plugin-nya bagaimana? Itu akan saya tanyakan nanti. Kamu pelajari ya. Oh ya, kok. Pakai Flutter kah? Pakai Java kah? Pakai Kotlin kah? Pakai Dart? Nah, itu tool-tool yang biasa programmer pakai kalau menggunakan VS Code ya. Kalau pakai Android Studio biasanya pakai Java dan Kotlin gitu. Nah, kamu pakai VS Code kan tadi ya, kamu pelajarin. Ya, dari saya itu saja sih ya. Betul, inputan atau masukan dari Bu Timor tadi sudah saya tuliskan di chat ya. Inputan dari pengguna. Jadi pengguna kan yang butuh. Yang pengguna membuka web. Ya. Lebih praktis membuka aplikasi Android-nya. Nah, apa yang diinputkan di situ nanti keluar rekomendasi berdasarkan proses yang diinputkan. Nah, masalah prosesnya bisa di server di web itu boleh ya. Baru nanti outputnya nanti keluar melalui HP ya, aplikasi Android. Baik, saya kira itu saja dari saya. Silakan kalau Pak Suzuki juga sudah tidak ada ya ditutup saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live ya. Yo,